Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La haula wa la quwwata illa billah. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa'usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi. Wa qad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala aydan: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Al-ayat. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du, hadratil muhtaramin, para alim, para asatidz, segenap jajaran pengurus takmir Masjid Al-Hijrah yang kami muliakan, jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang penuh berkah ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bermuajah silaturahim di rumah Allah. Bumi yang paling Allah cintai adalah masjid-masjid yang berada di atas bumi ini. Kenapa? Karena di dalamnya adalah tempat kita zikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah, ibadah kepada Allah, terutama sholat subuh yang telah kita laksanakan bersama-sama. Mudah-mudahan ibadah kita, langkah kaki kita dari rumah, melawan kita atas rasa kantuk kita, perjuangan kita menangkan hati kita, menangkan keimanan kita, melawan nafsu kita, betul-betul menjadikan sababiyah kita dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kita, istiqomah fil iman, istiqomah fil Islam, istiqomah fil ibadah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak lupa kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat-umat beliau yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Ya ma'al rahimakumullah, di pagi yang penuh berkah ini tema kita adalah Tarhib Ramadan. Alhamdulillah, tanpa terasa hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, waktu berjalan begitu cepatnya. Tak terasa sebentar lagi Ramadan menjadi tamu yang paling kita nanti selama hidup ini. Tinggal menghitung hari saja. Andai kata puasanya hari Kamis, berarti kurang berapa hari, Pak? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Tidak sampai menghabiskan jari tangan saja. Satu kemuliaan karunia yang luar biasa. Seorang hamba Allah, umat baginda Rasul, ketika diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali berjumpa dengan bulan Ramadan. Oleh karena
karena itu di mana-mana ada istilah tarhib Ramadan. Apa tarhib itu, Pak? Ibu-ibu, apa tarhib? Apa? Sambutan, menyambut datangnya Ramadan. Tarhib itu berasal dari kata-kata rahibah, rahban, artinya parumas. Maka Ramadan itu diibaratkan tamu yang paling kita nanti. Kalau kita ibaratkan apa kira-kira yang paling ibu nanti selama 1 tahun ini? Apa, Bu? Baju baru, jaket baju baru, THR, jaket THR. Ada sesuatu yang paling kita nanti, misal contoh, kita mendapat panggilan ibadah umroh, ya. Tidak disangka secara materi kita tidak mampu, tapi ternyata kita dapat door prize, undian dari Masjid Hijrah misalnya, ya. Salat subuh yang jamaahnya 40 kali rutin dapat hadiah umroh, tapi ketemu di depan Masjidil Haram. Ketemu di sana. Insya Allah mampu takmir kalau gitu, ya. Berangkat sendiri ketemunya di sana saja. Nah itu kan kapan waktunya Pak takmir? Nanti Ramadan, pertengahan Ramadan. Kita harap apa? Terus berharap. Ini satu karunia tamu yang paling kita nanti. Atau bisa kita ibaratkan, ibu-ibu mau mengawinkan anaknya, mantu lah, mantunya misalnya besar bulan Dzulhijjah, kira-kira persiapannya apa mepet Dzulhijjah apa mulai sekarang? Mulai sekarang sudah dia lagi souvenir, ya, sudah mulai mana catering yang cocok, peralatan terop segala macam sudah kita cari. Kita cari apa? Bagus yang murah, ya kita gitu. Ada yang bagus tapi murah, ada rego, ada rupo, padahal itu. Maka artinya apa? Dalam rangka apa itu? Kita punya gawe mau ngawinkan anak, maka persiapannya jauh kali, apalagi Ramadan. Maka tadi Ramadan ini adalah tidak hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara lain banyak. Itu sudah menjadi tradisi. Maka tradisi ini asal tidak bertentangan dengan syariat maka mubah, apalagi kemudian di dalamnya penuh dengan kebaikan, nilai-nilai agamis, ada unsur zikrullah di situ, ada unsur berbagi, maka merupakan ibadah juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah berkunjung ke negara-negara Maroko misalnya, pernah ke Maroko, Pak? Maroko itu mendawa ulun itu terus numpak becak petang tahun itu disanya tradisinya biasanya menyalakan lampion. Ada yang jam 3 sudah bangun dengan menabur semacam rebana, membangunkan orang dengan kalimat-kalimat zikir selawat kayak sahur. Itu dalam rangka apa? Tadi menyambut Ramadan. Kalau kita biasanya kita pasang marhaban ya Ramadan, ya sudah terpasang. Di warung-warung ada terpasang juga marhaban ya Ramadan, tapi bawahnya banyak sikil-sikil yang makan di siang hari. Padahal beri marhaban ya Ramadan. Maka kalau tradisi di tempat kita beda-beda. Ada yang dulu di kampung saya ada yang namanya padusan. Mungkin ada yang dulu orang kampung. Kalau mau Ramadan sama-sama ke sungai mandi sama, tapi laki perempuan tidak boleh sama-sama, beda. Dalam rangka mandi besar untuk menyambut Ramadan. Ini tradisi dan positif juga. Ada nilai filosofinya apa? Sebelum Ramadan kita harus membersihkan diri. Ada lagi yang mempunyai tradisi nyekar, ada nyekarnya. Nyekar. Apa artinya? Nyekar itu kita berkunjung pada makam orang tua kita yang telah meninggal.
Apa ada larangan? Ziarah kepada makbarah, ziarah kubur itu hukumnya sendiri. Apa makanya kali ini nyekar sebelum puasa kita kembalikan pada hukum asal ziarah. Apa hukum ziarah itu? Dulu zaman Nabi kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu Islam ketika masih baru, Nabi melarang ziarah, apalagi perempuan. Kenapa? Iman orang saat itu belum kuat, apalagi ibu-ibu yang meninggal suaminya, padahal anaknya 5 kecil-kecil, apa enggak ngersuloh. Akhirnya datang ke kubur bukan untuk mendoakan yang meninggal, tapi nangis di situ. Niyah, nah ini yang Islam tidak boleh. Jawab Pak, sama teko tinggal lagu Pak, ada lagu si Ayu Pak. Kalau anak kecil-kecil tak sadar Pak, aku dipek musuhmu ya Allah, nangis di kuburan. Ini yang kemudian Nabi melarang. Apalagi dulu masih kemudian ada yang menjadikan kuburan ulama itu sebagai apa? Sebagai tempat untuk meminta. Nah, ini yang tidak boleh. Tapi ketika Islam sudah kuat, iman-iman orang Muslim sudah menancap, dan orang tahu kalau ke kubur itu tujuannya adalah untuk ziarah, mendoakan ahli kubur. Nabi pun menyuruhnya. Nabi pun ketika ke kubur, assalamualaikum ya ahli kubur. Nabi pun ketika melewati kubur mesti salam kepada ahli kubur. Artinya apa? Ahli kubur intifah, tidak ada manfaatnya, tapi tidak. Islam mengajarkan kita untuk sholat jenazah, mengajarkan kita untuk salam ketika mau ke kuburan. Ya rahimahumullah, makanya tradisi itu tradisi, tapi ada nilai positifnya apa? Kita diingatkan akan kematian. Maka adalah sebuah syair, andai saat ini kita datang ke orang meninggal, kita angkat amalta janazatan. Sekarang kau angkat jenazah itu, fa'alam, ingatlah, fa'anta mahmulun ba'da. Ketika kita mengangkat jenazah, la ilaha illallah, pernah nggak kita kemudian mengambil pelajaran? Menih aku sendiri gotong, sekarang enggak ya, malah gotong mayat malah guyon. Apa tidak? Agak banget balik mayatnya. Dan ingat, tidak mengambil pelajaran bahwa aku juga besok bisa digotong. Maka pesan Nabi, afa bil mauti wa'idah. Mau'idah itu ada seperti ini, ada bicara mau'idah. Kelemahannya kalau sedikit ngantor ya sudah, tapi jangan anti dengan orang yang ngantor di majelis taklim, apalagi di rumah Allah. Karena apa? Ini kan taman ya. Taman biasanya pembawanya apa? Ngantuk, bahkan tidur, tidak apa-apa. Asal tidak tidur di gardu saja tidak apa-apa. Kenapa? Hawa surga. Taman dari taman surga. Jemaah rahimahumullah. Maka dengan tradisinya kali itu kita diingatkan akan kematian, bahwa sekaya apapun kita, secantik apapun ibu-ibu, seganteng apapun bapak-bapak, sesehat apapun, ketika takdir Allah sudah menyatakan waktu kita habis, masa aktif kita sudah habis, kartu kita, hidup kita, maka siap-siap untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu tradisi. Maka ambil positif dari sini. Ada lagi yang tradisi mengadakan semacam acara di masjid atau lagi istilah dengan ada ya, dengan kue yang khas, dengan apa? Apem. Apa apem itu? Al-afu. Al-afu itu apa? Ampunan. Kenapa? Kita akan menyambut Syahrul Afi, bulan yang penuh ampunan. Maka kita akan masuk di situ. Sebelum kita masuk ke Ramadan, mari kita membersihkan diri. Maka seperti sholat, sebelum kita sholat, apa yang wajib kita lakukan? Berwudu. Sebelum kita puasa,
maka sebisa mungkin kita membersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah amat cinta, amat senang pada hamba-hambanya yang tawwabin. Taibun, orang yang taubat, tawwabin itu syarat mubalaghah dalam istilah ilmu nahwu itu amat senang bertaubat. Karena apa? Karena kita banyak dosa dan lupa. Betul Pak ya? Betul Bu ya? Sehingga kayak ngerasanya biasanya sopo ibu jujur itu Pak, terus di sepuluh terus ada dengar lalu jujur si biasanya bijukan sopo Pak, bapak-bapak iya, nggak bisa kita mungkin dalam hal apapun. Setahun ini 11 bulan ini banyak sekali kita torehkan dosa-dosa dalam hidup kita. Kalau mau dibanding dengan kebagusan kita, tidak cocok. Satu hari 24 jam, sholatnya berapa lama kalau sekali sholat duhur? 15 menit? Rasa no 15 menit itu yang nunggu jamaah muslimin, muslimat, monggo jamaah suka ada ganjar, liput, itu lekul derajat cinten sampai 5 menit balos untuk gantian sampai ujian ganjar, liput 1.000 rupiah karena uang. Alhasil maka tradisi apapun malah yukhalifu syara' selagi tidak bertentangan dengan syariat maka tafadhol untuk melakukan, apalagi di situ ada nilai ibadah maka akan semakin yakin. Maka tadi Ramadan yang pertama kita bersihkan diri Pak Bu, berbanyak bertaubat, berbanyak istighfar pada Allah, perbanyak amal soleh. Maka disinilah bekal yang pertama untuk menyambut Ramadan adalah membersihkan hati, ruhiyah secara ruhiyah, mental dengan bersih. Dengan itu maka hati kita akan bersih dari dosa kepada Allah. Yang kedua, saling membersihkan dosa sesama. Nanti kan nyoba bejone pernah tidak tegur sapa sama suami? Tidak pernah, alhamdulillah. Bapak-bapak pernah tidak tegur sapa dengan tetangga? Balik. Sing sering itu ibu biasa ini, rotor sensitif. Tak cocok kalau wis tak nyoba mbek tonggo. Janganlah, ini kesempatan. Jangan sampai Ramadan memasuki menjadi tamu mulia kita, hati kita masih kotor dengan segala macam ketidakcocokan, ketidakriduan, pertentangan, bahkan permusuhan dengan siapapun itu, apalagi satu keluarga, kayak neraka. Kenapa? Diharapkan dengan pertama menghilangkan dosa kita dengan Allah, menghapus dosa dengan taubat, meminta maaf dengan sesama, maka hati kita betul-betul bahagia ketika menyambut Ramadan. Maka yang ketiga, pertama minta maaf sama Allah, taubat. Yang kedua, minta maaf sesama. Yang ketiga, maka kita sambut Ramadan dengan perasaan bahagia. Jujur Pak, terutama yang ahli hisab, ahlinan, tahu ahli hisab atau ahlinan, gak enak istilah. Jaringan ditanya Ramadan seneng apa seneng Pak? Seneng kok ngempet ngono bagian. Allah. Maka sebagai orang yang beriman, ketika Allah berikan karunia, Allah berikan rahmat, perintahnya apa? Harus berbahagia. Falyafrahu.
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu dzalika khairun mimma yajma'un. Katakan, dengan fadlnya Allah, karunia Allah dan kasih sayang Allah, fabidzalika falyafrahu, maka perintahnya mari bahagia. Maka Ramadan yang kelihatannya seakan-akan menurut anak kecil-kecil ya, sesuatu yang menakutkan. Gak mangan, biasa mangan, gak mangan, biasa dikai uang jajan, gak dikai uang jajan. Ini untuk anak kecil-kecil kan menakutkan. Nah itu untuk orang dewasa, orang yang beriman, harus kita ubah mindset itu menjadi harus bahagia. Ini hari yang paling bahagia. Kalau Ramadan sudah ini, maka tanda orang yang iman yang sesungguhnya ketika Ramadan datang, dia bahagia. Kenapa bahagia? Tahu apa sebabnya? Bu, apa sebabnya bahagia Ramadan datang? Itu kalau kelaminnya belanja tambah, THR di bapak-bapak, maka dalam hadis baginda Rasul Muhammad SAW ketika datang Ramadan memberikan bisyarah. Bisyarah itu kabar gembira. Yang umum yang kita dengar hadis yang dhaif, saya terus terang mengatakan hadis ini dhaif. Bahkan ulama mengatakan maudhu. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nira. Ini loh jaminan orang yang mau bahagia menyambut Ramadan dengan gembira. Orang yang gembira dengan datangnya Ramadan, gembira saja, maka janji Allah melalui pesan Rasulullah apa? Maka badannya, jasadnya Allah haramkan disentuh api neraka. Alhamdulillah. Ini hadis dhaif. Garis bawah. Hadis yang lebih sahih. Nabi bersabda, qad ja'akum Ramadan. Sahabat, jamaah hijrah, harus gembira. Ini tamu kita sudah datang. Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ini kan yang kita cari apa Bu? Yang kita cari apa? Gelangan wake, apa barokah? Sama pilih gelangan wake, terus binggelan wake, kayak sotangi di kamar di kasur ini. Apa pilih yang gelang karet tapi sehat? Pilih mana? Gelang karet sehat, dengan gelang ronco banyak sakit. Gelang ronco sehat aja tadi. Apa? Artinya apa? Hidup ini meskipun tidak sekaya atau cukupan lah pas-pasan, yang penting barokah. Syahrul Mubarak dan Ramadan itu adalah tempat bulan di mana Allah turunkan ribuan bahkan miliaran keberkahan dalam hidup kita. Kalau kita betul-betul benar dan pas untuk menyikapi Ramadan. Syahrul Mubarak, syahrul furidu alaikum usyah, bulan di mana Allah wajibkan puasa. Biasanya kalau kajian pagi makanan, ini Ramadan dan makanya silakan puas-puaskan. Semumbio di sini, untuk turun ke Ramadan. Nah, ini kan anak kecil katanya, ayo mumpung turun ke Ramadan, ayo mangan terus, marung terus, ini Ramadan gak oleh. Nah, ini anak kecil, berarti menyambut Ramadan dengan rasa was-was dan takut. Jangan hilangkan itu. Karena apa? Start itu menentukan finish. Ulangi lagi, start kita menentukan kualitas finish kita. Ketika Ramadan kita mulai dengan sambutan yang bagus, hati yang gembira, maka harapannya finishnya puasa kita berkualitas. Dan apa tujuan puasa utama? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Berapa menit? Berapa menit? 15 menit. Dan kita
kita harus jujur, kita ini praktisi Ramadan ini. Repot ngomong sama praktisi, apa praktisi? Orang yang sudah berkali-kali melakukan Ramadan ini. Berapa tahun dengan mengalami Ramadan? 20 tahun? Ada yang 30 tahun, ada yang 50 tahun. Jujur saja, apa yang mengubah itu pada diri kita? Apa wis dadi waktu teman? Loh, orang yang sudah tak laku tak takut terus gambaran waktu teman. Ya wong lanang lho wedok dulu. Wong wedok dulu gandeng dulu. Sudahkah itu? Ketika ada ibu-ibu menemukan uang dalam saku bapak-bapak dan bapaknya datang 500 ribu, kira-kira dikasihkan apa disebut? Alhamdulillah rezeki Allah. Loh, mana Allah kita tahunya? Padahal kita sudah praktisi Ramadan bertahun-tahun. Apa yang kita dapat bertahun-tahun itu? Nah ini loh, makanya di sini penting start kita menentukan finish kita. Harapan apa? Biar Ramadan itu betul-betul membentuk kita hamba-hamba Allah yang benar. Maka harus kita sambut dengan kebahagiaan. Yang kedua, kenapa? Yang selanjutnya Ramadan kita harus bahagia. Tuftahu fi abwaabul jannah, dibuka pintu surga. Bu, ibu, jujur aja, dengan bahagia mana dibukanya pintu surga dengan dibukanya pintu mall. Sekian dan Masya Allah. Memang kita hidupnya tujuannya apa? Kita ibadah, kita segala macam itu mencari ridho Allah, rahmat Allah, yang ujung-ujungnya adalah surga kan? Surga, ridho Allah terutama yang pertama, rahmat Allah, karena surga itu berkat rahmat Allah. Maka orang yang beriman tentunya ketika ada kabar pintu surga dibuka, sempurna. Jangan pintu surga bisa dibuka, seneng kan? Senengnya biasa. Allah ini ada sahabat Hamdalah pernah dengar. Sahabat ini masih muda, baru kawin. Tadi siang resepsi pernikahan, akad nikah. Malam ini kan, malam harusnya kan apa? Yang namanya malam pertama. Ketika malam pertama itu enak-enak apa ya? Ya itu istilahnya melikrik. Enak-enak hubungan suami istri dapat panggilan perang, jihad. Kenapa jihad itu pahalanya sudah surga? Kalau mati syahid, orang syahid itu matinya langsung surga. Tidak usah disolati lagi, tidak usah dikafan, ya kafan dengan baju penuh darah itu. Surga langsung kembalinya. Apa? Meskipun sedang menikmati bulan madu, malam pertama dengan istri yang sudah lama didambakan, mendengar panggilan jihad, langsung mencolok. Nanti mas, dulu mari mas. Ini perang, Nabi memanggil kita perang. Jangan jadikan kita. Perang, subuh kan sengaja. Sampai saat ini belum ada. Allah, inilah makanya surga dibuka, ya harus kita iman kita berarti kita rindukan surga. Dan selanjutnya saya singkat saja, hadisnya masih panjang itu. Yang kedua, pertama tadi kita sambut dengan gembira, yang keempat kita sambut dengan ilmu. Monggo sehingga saya menang-menang HP WA ya po Mbak Bunda ada baju baru kan, model baru biasa kan gitu ya. Di pasar-pasar kan jualan online nggak apa-apa, tapi mulai Ramadan sudah kita buka aplikasi atau informasi tentang ilmu puasa. Ini lebih penting. Orang yang melakukan amal ibadah tanpa ilmu rawan sekali dia salah. Bahkan Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat lebih tegas lagi.
wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ini lebih keras lagi. Kalau tadi orang yang beramal tanpa ilmu maka rawan dia melakukan kesalahan di dalamnya. Ibnu Nusran lebih keras. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya mardudatun ditolak, baru artinya apa? Tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Amal kita bisa diterima oleh Allah pertama syaratnya sah dulu. Harus sah dalam segi syariat. Apa sah itu? Ketika kita lakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Maka mulai hari ini mari kita belajar buka kembali fikih saum kita, fikih puasa kita. Ibu-ibu di samping buka masalah masakannya, kadang ibu-ibu betul, jadi ada membantu sekali, kadang tutorial masak. Jujur, istri saya dulu pernah pertama tidak bisa masak, akhirnya buka YouTube tutorial masak hari bisa soto, rawon, iya betul, soto daging, akhirnya buka restoran aja nih. Tidak bisa buka santri. Iya betul. Di samping itu jangan lupa buat waktu untuk belajar tentang ilmu puasa. Maka sedikit kita singgung tentang ilmu puasa. Jadi puasa itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala seperti ayat yang saya baca tadi. Ini kalau kita lakukan dengan kita tinggalkan dengan sengaja, posisi kita sehat, maka dosa gitu. Apalagi mengingkari kewajiban puasa bisa murtad. Maka ketika kita puasa jangan lupa rukun puasa pertama niat. Ini harus niat. Puasa, kalau puasa wajib niatnya harus malam ya. Kalau puasa sunnah bisa jam 9 pagi asal belum makan apa-apa. Terus balik nang warung kopi jam 09.00 terus ono sarapan kano ngono aku tak poso ae. Terus mari entek kopi 13 poso. Dulu Nabi pernah waktu dari masjid datang ke rumah Aisyah ada makanan. Nah saya tidak ada apa-apa. Tidak suntuk. Kalau gitu aku puasa. Itu Nabi posisi belum masukkan apa-apa. Kalau puasa sunnah tidak pakai sahur, niatnya kemudian jam 9 asal belum memasukkan apa-apa, tidak apa-apa, sah puasa kita. Tapi kalau puasa wajib Ramadan, nyawa hutang puasa Ramadan sudah lunas ya. Yang punya hutang, alhamdulillah. Bapak-bapak ada yang punya hutang? Bagaimana persuasi atau lali ya? Ada jamaah kemudian telepon saya Ramadan dulu itu celaka. Kenapa celaka? Hubungan sama istri bahaya. Saya betul ini nyata, ternyata tidak zaman sahabat saja. Ternyata betul. Kenapa? Ngapunten. Bukan niatan apa? Karena dia punya istri dibayar baru. Sudah saya katakan, paling setiap itu. Bisa ini bahaya. Apa kafarahnya? Kafarahnya yaitu pertama puasa 2 bulan. Ampun 30 hari tidak kuat itu. Akhirnya apa? Merdekakan budaknya tidak ada sudah. Lari semua. Ngasih makan 60 orang tak bersih. Akhirnya itu ngasih makan 60. Akhirnya apa? Masih wajib qada 1 hari. Jadi kafarah ada yang pernah ngalami? Masuk ngalami kalau ngaku dengan isi. Meskipun habis kafarah bayar 60 kasih makan 60, dia tetap wajib qada 1 hari ya. Itu dikontok, ini wajib. Maka niatnya harus malam. La siyama liman lam yubayyidin niat. Puasanya tidak sah bagi orang yang tidak menginapkan, bahasa Indonesia berniat di malam hari, maka tidak sah. Kan niatnya kalau kita lafazkan, tapi niat di hati. Lafaz niat itu hukumnya sunnah. Kalau ada Syafi'i tidak pakai dilafazkan, bisa dilafazkan dan nawaitu sallallahu alaihi. Nah ini
yang umumkan nawaitu shauma ghadin an ada di fardhi syahri Ramadan. Bisa gitu ya. Maka di sini kita luruskan Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an ada di fardhi syahri Ramadhani hadisana. Kenapa Ramadhani? Karena Ramadhani diidofakan, disandarkan pada hadisana. Kalau dibaca Ramadan maka hadis sanad. Ramadan itu isim ghair musawwir. Ghair musawwir dalam istilah nahwu itu jernya pakai fathah selagi tidak diidhofahkan, malam yudhof. Selagi tidak diidhofahkan disandarkan. Ini diidhofahkan. Ramadan hadis sanad di tahun ini. Kalau kita baca Ramadan boleh. Ramadan adalah Ramadan hadis sanata jadi dhorof kalau sekarang. Tapi ala kulli hal itu hanya lafaznya, tidak dibaca tidak apa-apa, dibaca dapat pahala sunnah. Maka salah dalam melafazkan tulisan tadi tidak apa-apa, tidak berpengaruh. Yang penting niatnya dalam hati. Madzhab Syafi'i setiap malam wajib ya. Maka madzhab Maliki cukup satu kali. Alangkah baiknya ketika malam pertama besok diingatkan yang jadi imam, diajak jamaah untuk niat 2 kali. Pertama, niat secara global, taklidan ikut pada madzhab Maliki. Kita niat puasa Ramadan 1 bulan penuh, bukan 1 tahun ya, 1 tahun penuh. Gitu. 1 bulan penuh. Taklidan di Imam Malik, ikut pada Imam Malik. Ini hanya sebagai banser kalau kita suatu saat lupa. Tapi setiap malam tetap niat. Menurut madzhab Syafi'i setiap hari wajib niat. Yang kedua, kewajiban rukun puasa mencegah dari hal yang batalkan. Yang ketiga jima ya, kumpul suami istri. Yang keempat muntah dengan sengaja. Dan banyak ilmu lagi dengan pelajari sendiri. Sekarang banyak ilmu di kitab yang asli ada, googling bisa, terus kitab-kitab banyak. Artinya apa? Mari kita bekali ilmu kita. Ketika kita bekali ilmu kita di bulan Ramadan, insya Allah puasa kita dan ibadah-ibadah kita dalamnya lebih berkualitas. Yang terakhir, jangan lupa terus berdoa bahwa takdir kita untuk berjumpa Ramadan kan mungkin 95% ya. Tinggal 4 hari, bos yakin ketemu Ramadan. Dulu mesti, lebih Pak. Dulu mesti. Lo kemarin tuh di kampung saya supaya ibu-ibu masalah uangnya ngomong, memang sempurna. Orang-orang pun berangkat nih. Iya. Jangan saya seperti sehatnya. Siapa tahu kemudian Allah takdir jenengan berangkat ini 2 kali. Artinya apa? Takdir meskipun sudah 99 kita bisa berjumpa. Apa? Secara logika ya. Ikhtiar kita maksudnya. Ikhtiar kita sudah secara hitung-hitungan 95% kita ketemu Ramadan, tapi tinggal ini yang menentukan takdir Allah. Kalau sudah takdir mengendaki lain, tidak ada. Maka takdir itu lawannya apa? Doa. Tidak akan yang bisa menolak takdir kecuali doa. La taruddul qada illa doa. Takdir itu tidak akan bisa dilawan kecuali dengan doa. Doa datang terus bertaruh. Ini jenengan donga ini males. Ono donga, amin. Katanya kan, amin. Biasanya kelakuan sapa ini? Bapak-bapak biasanya. Ngene, abote lu ngene lho. Nyonggo pirang kilo. Di masyarakat biasanya batah lu ngene. Tapi berpati kok jongkok. Orang bisa membeli kamu bukan sampai ngene. Ini doa. Di akhir-akhir Ramadan justru perbanyak doa. Waballighna Ramadan, waballighna, ya Allah sampaikan betul aku pada Ramadan. Ya Allah sampaikan ballighna Ramadan. Jangan malah habis kayak jahil menulis Ramadan turun karuan. Saya tadi, alhamdulillah,
mudah-mudahan panjang umur semua, sehat walafiat, rezekinya ditambah oleh Allah, sehingga Ramadan bisa kita sambut dengan penuh kegembiraan, dengan penuh ilmu pengetahuan, sehingga semakin maksimal ibadah kita, sedekah kita semakin banyak dengan bekal rezeki yang banyak. Dan insya Allah Ramadan akan mampu membentuk jiwa kita, diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum doa ada pertanyaan? Silakan. Monggo. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa monggo. Betul kepir buka masker ibu. Habis itu. Ini apa Pak? Belum nangis nih. Ada ditulis apa? Enggak jadi. Oh. Oh iya, saya sudah bisa menangkap pertanyaan bagaimana orang ketika sakit yang tidak layu guru dalam kitab, orang yang sakit yang tidak bisa diharap sembuhnya atau sudah ketergantungan obat, maksudnya sakit ya, kalau tidak minum obat maka dia parah. Jadi aku harus minum obat misalnya 5 jam sekali, 4 jam sekali, kan ada yang seperti itu. Ada yang sudah sakit tidak bisa apa-apa. Bagaimana? Maka man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka orang yang seperti itu maka boleh tidak puasa. Tapi nanti kalau andai kata dia tidak sembuh, maka dia harus wajib qadha. Kalau dia tidak bisa sembuh, kalau sakitnya parah tadi, maka fa'iddah apa? Membayar fidyah. Dia tidak punya juga. Kalau tidak punya, ya tidak punya. Dan bagaimana? Sahabat Nabi ketika bergaul dengan istrinya, Nabi kalau kecelakaan hancur, halaktu ya Rasulullah, aku ditimpa kehancuran Allah. Aku kumpul bojoku lo kanjeng Nabi, gak kuat Ramadan. Oh kalau gitu kamu puasa 2 bulan, gak mampu ya Rasul. 1 bulan gak kuat, teman 2 bulan berturut-turut. Ini eling-eling ya. Jadi 2 bulan itu tidak boleh batal sehari, pulang lagi 3 bulan loh Pak. Nggih sing bapak-bapak sing nom-nom iki ya. Eling-eling. Aja gara-gara ikut tok. Sak klutik mulai belani. Tunggu dulu sabar. 2 bulan tidak mampu ngasih kafarah apa memerdekakan budak, tidak ada. Jangan ada tapi tidak mampu ngasih makan 60 orang. Ini paling malah apa sama Madinah. Lengono wis kurma iki gawa bagikan. Nabi ngasih kurma, ini kurma bagikan kepada miskin. Nabi sak Madinah kulo paling ora wis PNBW. Artinya Pak, Islam itu gampang, Islam itu mudah. Ad-dinu yusrun, mudah. Kalau memang tidak mampu puasa karena sakit, maka Allah memberikan keringanan. Awalnya dia membayar fidyah setiap hari. Kalau tidak bisa sembuh ya. Kalau tidak mampu, betul-betul tidak mampu. Dan tidak mampu ini ada hitungannya ya. Dasar kita tidak mampu. Tidak mampu itu memang tidak punya apa-apa. Kalau masih ada yang bisa dijual, baju lebih dari 3 dirombeng, itu masih mampu. Karena apa? 1 hari kasih makan 1 porsi makan. 1 mut itu 60 kaki, 60 itu sekitar masa segotong kan mesti sama lauk pauk ya. Ya kalau sekarang mungkin
yang penting bisa dimakan, ada nasi, ada lauknya. 15.000 kan cukup. Masa nggak punya uang 15.000? Nah, kalau betul-betul nggak punya sama sekali kayak sahabat Nabi, ngerasa duit 10.000, saya puluh gak ada. Nah, kalau seperti itu ya Islam tidak, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak maksa. Kalau nanti ada rezeki kasih, nanti sedekah sama. Jadi tidak ada paksa. Mungkin satu lagi belum ada. Karena nanti kita lanjut semuanya. Sudah ada tawasul ya, belum ada. Belum sudah. Tidak ada. Sudah cukup. Nanti bisa. Oke. Sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di pagi yang berkah ini istilah Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu manfaat. Ala hadhihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم